Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Nuraini dengan NIM 333723076. Di sini saya akan menjelaskan game 2D sederhana yang sudah saya buat menggunakan Unity. Kita akan membahas mulai dari isi hierarkinya, bagaimana karakter bisa bergerak, penjelasan kode pemrogramannya, serta cara kerja dari game ini. Baik, langsung mulai saja. Yang pertama, penjelasan hierarki. Pertama, di sini bisa kita lihat hierarkinya di dalam sampel scene-nya. Berikut ada beberapa komponen utamanya, yaitu ada main camera yang ini. Ini tuh gunanya kamera utama yang menampilkan tampilan game ke pemain. Lalu ada player. Lalu ada player. Player ini karakter utama yang menampilkan tampilan game ke pemain. Di sini ada mata 1, mata 2, mulut, topi, kacamata, dan lain-lain. Ini merupakan komponen untuk membuat objek yang ini. Lalu ini semua itu merupakan child dari game object dari player. Dengan struktur seperti ini, semua bagian akan ikut bergerak dan berputar saat player bergerak. Selain itu, game object player juga memiliki komponen rigid body. Di sini di playernya ada rigid body 2 dan juga rigid body 2D dan juga box collider 2D. Rigid body 2D ini digunakan agar karakter bisa bergerak secara fisik, misalnya terkena gaya atau kecepatan. Lalu box collider 2D ini memungkinkan karakter mendeteksi tabrakan dengan objek lain, seperti rintangan di dalam game. Lalu ini rintangannya yang square 2, 3. Rintangan ini obstacle ya, rintangan untuk karakternya. Lalu ini ada wallpaper yang saya gunakan, gambar awan dan bulan, langit-langit malam, untuk membuat tampilan game lebih menarik. Lalu selanjutnya ada kontrol gerakan player. Karakter player ini dapat digunain menggunakan tombol panah kanan, kiri, atas, bawah, atau menggunakan tombol WASD. Nanti akan kita demonstrasikan di akhir. Lalu saat bergerak, karakter ini berputar ke arah pergerakannya. Misalnya saya menekan tombol kanan, maka karakter akan menghadap ke kanan juga. Lalu saat saya tekan tombol panah atas, maka karakter akan menghadap ke atas juga. Begitupun ke kiri dan ke bawah. Semua bagian seperti mata, mulut, topi, kacamata, dan lain-lain ikut berputar karena merupakan bagian dari game object player secara keseluruhan. Selain itu, karena karakter menggunakan rigid body 2D yang tadi, kita bisa menggerakkannya dengan memberikan nilai kecepatan langsung ke Physics Engine Unity. Dengan menggunakan box collider 2D, karakter bisa mendeteksi tabrakan jika bertemu obstacle di dalam game. Ini obstacle-nya yang warna pink ini. Lalu yang ketiga ada penjelasan kodenya. Di sini kita buka dulu layer move-nya. Yang pertama itu kita mendeklarasikan variabelnya dulu menggunakan public float. Di sini speednya 10 f.
Pertama-tama kita membuat variabel speed untuk menentukan seberapa cepat karakter bisa bergerak. Nilainya bisa diubah langsung di Unity-nya. Lalu kita membuat variabel RB untuk menyimpan komponen rigid body 2D dari player. Komponen ini yang akan digunakan untuk menggerakkan karakter secara fisik. Lalu yang kedua ada fungsi update. Fungsi update ini dipanggil setiap frame dan digunakan untuk membaca input dari pemain. Selanjutnya ada membaca input gerakan. Di sini saya mengambil input dari keyboard dan menyimpannya dalam sebuah vektor 2 dimensi bernama input. Nilai dari horizontal dan vertikal bisa -1, 0, atau 1 tergantung arah yang ditekan. Lalu selanjutnya ada rotasi karakter. Yang ini sampai jika ada input, artinya pemain menekan tombol arah, maka kita hitung dulu sudut rotasi berdasarkan arah gerak tersebut menggunakan fungsi atan 2. Nilai sudut ini diubah dari radian ke derajat, lalu digunakan untuk memutar karakter. Kita kurangi 90 derajat karena spread default karakter menghadap ke atas. Lalu yang terakhir ada gerakan karakter. Kita set kecepatan rigid body 2D ke arah input. Kita gunakan input normalize supaya kecepatan tetap konsisten meskipun karakter bergerak diagonal. Lalu selanjutnya yaitu demonstrasi gamenya. Baik, di sini kita jalankan terlebih dahulu. Oke, ini udah. Di sini saya menekan tombol panah ke kanan, maka karakternya akan menghadap ke kanan semuanya ya, semua komponennya dari player itu. Lalu saya menekan ke bawah, ke kiri, ke atas, dan ini rintangannya namanya rintangan jadi tidak bisa dilewati ya. Begini, ke kanan, ke bawah, kiri, atas, semuanya bisa. Kalau kena rintangan dia nggak akan lanjut ya, karena nabrak rintangan. Oke, mungkin cukup sekian demonstrasinya. Jadi cara kerja game ini secara umum itu ada 5. Yang pertama, pemain mengontrol karakter menggunakan tombol panah atau tombol WASD. Yang kedua, karakter bergerak dan berputar mengikuti arah input. Yang ketiga, karakter memiliki rigid body 2D dan box collider 2D agar bisa bergerak secara fisik dan mendeteksi tabrakan. Lalu yang keempat ada obstacle atau kotak pink yang ini. Harus dihindari agar tidak terkena tabrakan. Lalu yang terakhir ada background statis dan fokus utama pada navigasi karakter. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.